Ya pemirsa, bagaimana kepala daerah bisa leluasa mengelola anggaran di tengah efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami pakar otonomi daerah, Profesor Jo Hermansyah Johan. Selamat sore, Prof. Halo Mbak Firgi, selamat sore juga. Ya, Prof, ini program-program yang telah dijanjikan selama masa kampanye. Ini kan harus direalisasikan pada saat menjabat. Nah, ini bagaimana untuk dapat merealisasikan janji politik di pilkada kemarin kalau memang ada semacam refocusing anggaran misalnya atau juga efisiensi anggaran seperti ke depan yang sudah diingatkan selalu oleh Presiden Prabowo. Ya, jadi tadi kan harus pandai-pandai mengelola anggaran ya, cermat. Nah, kalau dia punya banyak janji, tentu memenuhinya agak sulit di tahun yang disebut tahun pemangkasan anggaran atau efisiensi. Di samping itu juga karena dana yang berasal dari sumber PAD-nya kan rata-rata daerah itu tidak kuat ya. Jadi saya punya data dari hasil pemeriksaan BPK itu Mbak Virgi, hanya yang tidak mandiri fiskal atau belum mandiri fiskal itu daerah 466 dari 546. Jadi yang sudah mandiri fiskal, punya kapasitas fiskal yang cukup kuat ya dari pendapatan asli daerahnya, sekitar 80 daerah otonom di Indonesia ini, provinsi, kabupaten, kota. Nah, berarti sisanya kan sangat mengandalkan TKD. Ya, dana transfer ke TKD itu transfer ke daerah dari pemerintah pusat nih. Apakah DAU, DAK, DBH, ya, dana bagi hasil. Nah, oleh karena itu, zaman sekarang ini lagi pemangkasan atau pengelolaan anggaran secara efisien, mungkin kepala daerah itu baiknya tidak semuanya dulu untuk memenuhi janji-janji kepada konstituennya. Jadi prioritas yang penting dulu dan itu bisa sebetulnya dengan model jelaskan pada masyarakat daerah bahwa ada keterbatasan anggaran, maka yang bisa dipenuhi pada tahun 2025 ini dari katakanlah 25 janji atau janji kampanye visi misi baru 10 katakan begitu ya. Jadi 15 lagi nanti akan kita lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi kita harus politik itu harus dikelola dengan baik dan rakyat harus tahu di daerah itu bahwa memang ada persoalan asal dijelaskan dan mungkin dengan demikian konstituen atau masyarakat akan memahaminya. Iya, Prof, ini tapi untuk yang daerah yang PAD-nya kecil gitu ya, ini sebenarnya seharusnya strategi untuk belanja modalnya seperti apa yang harus diefisiensi karena kan seperti misalnya belanja operasional untuk gaji ASN itu kan tidak bisa diefisiensikan ya. Jadi kira-kira yang di mana gitu yang bisa diefisiensikan di sini? Ya, terutama sebetulnya efisiensi itu harus dicontohkan oleh kepala daerahnya sendiri. Ya, kepala daerahnya menunjukkan tanda-tanda sikap yang ingin sederhana. Jadi misalnya sederhana itu bisa dilihat dari fasilitas-fasilitas yang selama ini dimilikinya. Tadinya dia pakai 2 mobil atau 3 mobil. Saya nggak mau, saya cukup 1 kendaraan saja. Nah, itu tanda sehingga hemat bahan bakar. Itu juga biaya perjalanan dinas. Dana operasional kepala daerah itu ada, dia bisa perjalanan dinas kemana-mana. Dan dia juga membatasi dirinya, kalau tidak penting dia tidak akan meninggalkan daerah itu. Nah, toh sekarang ini ada teknologi informasi. Bisa meeting dengan pejabat pusat melalui metode Zoom meeting. Nah, kepala daerah beri contoh sehingga dinas-dinas, anak buahnya itu bisa mengikuti keteladanan kepala daerah. Nah, dengan demikian itu akan bisa mengurangi sekali pembiayaan-pembiayaan. Ada kasus kota Surabaya juga begitu. Dan gunakan juga pelayanan-pelayanan yang berbasiskan teknologi informasi itu, aplikasi dan pejabat-pejabat itu lebih banyak untuk berhemat ya. Jadi contoh harus dari atas, dari kepala daerahnya. Nah, itu akan punya. Ini tapi kan kita juga bicara juga sebenarnya bicara soal fasilitas tadi itu ya. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang sih sebenarnya hampir selalu gitu kepala daerah kan harus menerima tamu. Yang dimana tamu juga dari pusat gitu kan. Iya kan? Ya justru itu
biayanya juga bukan sedikit gitu ya untuk menerima tamu, memberikan ya fasilitas-fasilitas terhadap tamu dari pusat. Ya, nah, ini juga pusat juga harus beri contoh. Pusat kalau bisa kunjungan ke daerahnya dikurangi itu juga baik ya. Jadi monitoring, evaluasi ya, pembinaan-pembinaan yang lapangan kalau memang tidak betul-betul dibutuhkan, tidak usah. Karena kalau enggak kasihan daerah. Daerah itu kan bebannya adalah ngajak makannya orang pusat, kadang-kadang juga hotelnya juga Iya. dibayari oleh orang daerah. Nah kan pemborosan itu. Nah itu yang juga menjadi penting bagi pemerintah pusat sendiri dalam memberikan apa namanya eh, aksi ya. Jadi Iya, aksi untuk kontrol Monef ya itu kalau baik. tidak begitu penting tidak perlu. Mhm. Termasuk juga bimbingan teknis. Sebentar-sebentar pusat panggil BIMTEK namanya BIMTEK daerah itu. Nah itu juga baiknya dikurangi sekali. Kalau enggak ini habis dua uangnya daerah itu. Mungkin 6 bulan udah nggak ada uang lagi, 6 bulan berikutnya nganggur untuk kawan-kawan di Pemda-Pemda itu. Iya, Prof, Anda juga melihat tidak tantangan yang ini akan jadi berbeda ketika memang pemimpin daerah yang dilantik hari ini adalah pemimpin daerah yang memang betul-betul baru dilantik. Jadi berbeda tantangannya dengan petahana yang kemudian terpilih lagi hari ini. Ya, ya, sangat berbeda. Karena kalau petahana itu kan punya pengalaman, punya jam terbang, dia sudah Sudah tahu mengerti ya pos-pos mana yang harus strateginya. dihemat, dia Ya. sudah tahu bagaimana cara-cara eh, melakukan apa namanya kontrol terhadap anak buah ya, mempunyai Mhm. model inovasi-inovasi lah semacam itu. Nah, sehingga bisa lebih gampang. Tadi kalau kepala daerah baru kan repot. Nah, kepala daerah baru tiba-tiba dia naik keadaan seperti ini. Nah, sementara dia berharap ketika dia jadi kepala daerah dia bisa banyak dapat fasilitas, misalnya begitu ya, banyak dapat penghasilan, apalagi juga modal pilkada kan mahal Mbak Virgi kemarin itu. Nah, ini jadi susah. Nah, jadi harusnya memang pusat kembali memberikan kepada kepala daerah baru khususnya special treatment lah. Ini Hmm. Anda Ya. harus lebih kencangkan ikat pinggang gitu katakanlah, lebih pandai ngelola anggaran. Jangan terlalu Iya. berharap yang besar. Kalau perlu belajar untuk mau di apalah tidak bawa uang penghasilan semuanya, potong Baik. gaji katakan gitu. Apakah mungkin? Nah, Ya. banyak tuh kepala daerah kita kaya kok ya udah mereka nggak ambil gaji gitu katakanlah begitu itu juga menarik gitu kalau bisa dilakukan. Ya, nah Prof, ini untuk rencana retret yang akan dimulai besok, harusnya kan ini juga bisa menjadi ajang ya untuk dapat mensinergikan apapun gitu yang dilakukan dalam program besar pemerintahan Prabowo dan juga ke daerah. Kira-kira bagaimana Anda melihatnya? Apakah terbuka kesempatan untuk berdiskusi seperti yang diharapkan banyak kepala daerah? Besok itu bisa diskusi dong dengan pemerintah, dengan presiden gitu loh. Ya, kemarin tadi juga dalam pidato presiden kan udah diomongin kita nggak banyak-banyak pidato hari ini dalam pelantikan kita bakal ketemu di Magelang ya. Nah di situ kita bayangkan atau orang kepala daerah membayangkan wah ini akan ada komunikasi dua arah. Jadi pusat bicara, presiden bicara, dan ada peluang bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi, suara-suara dan kepentingan pemerintahan daerah. Nah, mungkin hanya karena pesertanya kan banyak tuh, eh, berapa kan 400-an ya lah yang tadi Iya. dilantik. Nah, eh, itu harus diatur strategi membaginya. Jadi kalau semua bertanya susah. Kalau menurut saya, saran saya, ada grup wali kota, ada grup bupati, dan ada grup gubernur. Nah, kawan-kawan itu ada juru bicara yang akan menyuarakan kepentingan-kepentingan provinsi, kepentingan kota, dan kepentingan kabupaten. Sehingga dengan demikian lebih efisien dan efektif untuk berdialognya. Itu saran saya supaya Ya. bisa dapat tuh. Kalau enggak suara daerah enggak dapat. Nanti keluar yang ada hanya arahan pusat nih mau supaya dukung Asta Cita Jangan gitu sampai ya. cuma satu Sementara arah begitu daerah ya Prof ya. Iya. itu yang penting ada strategi karena orangnya banyak, kelas besar lah, sangat-sangat besar istilah seperti itu Baik. perlu ada cara mensiasat. Baik, Profesor Jo Hermansyah Johan,
Terima kasih sudah berbincang bersama Metro hari ini. Kita akan tunggu bagaimana strategi, inovasi, dan juga bagaimana kepala daerah ini bisa menepati janji-janji kampanyenya. Selamat sore, Prof. Ya, sampai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.